Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 14-20 yang berkata demikian. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jauh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu, akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya, pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Nabi Sefanya yang merupakan keturunan raja dan sebagai kerabat dari Raja Yosia yang memerintah saat itu. Namun hal itu tidak menjadi halangan baginya untuk menyuarakan tentang kemerosotan rohani yang terjadi ketika itu. Raja sebelumnya, yaitu Manasye dan Amon, telah membuat Yehuda jatuh dalam penyembahan berhala. Nabi Sefanya menuding para pejabat, imam, pemimpin, hakim sebagai penanggung jawab atas kemerosotan rohani umat. Nubuatan Sefanya inilah yang selanjutnya mempengaruhi Raja Yosia untuk melakukan reformasi keagamaan. Tetapi walaupun Raja Yosia melakukan reformasi keagamaan, itu hanya sebatas perubahan luarnya saja, tidak sepenuhnya dapat mengubah hati umat. Nabi Sefanya menubuatkan bahwa akan datang hari Tuhan, yaitu penghukuman Tuhan yang tidak hanya kepada umatnya, tetapi juga kepada semua bangsa. Akan tetapi, Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya kepada umat yang setia, yaitu umat yang rendah hati, yang mencari perlindungan pada nama Tuhan.
Sekalipun Tuhan akan menyatakan murkanya, tetapi Dia juga akan mengingat akan kasih setianya kepada umatnya. Nabi Sefanya menubuatkan bahwa umat yang tersisa dari penghukuman itu akan menjadi umat yang bersuka cita, sebab tidak akan ada lagi malapetaka dari orang-orang berdosa yang membuat mereka takut, sebab Tuhan ada di antara mereka sebagai raja yang memerintah dan sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Raja yang dinubuatkan itu telah datang, yaitu Yesus Kristus, yang datang sebagai pahlawan yang membawa kemenangan melawan dosa. Umat yang percaya kepadanya telah dipersatukan menjadi umatnya yang kudus, yaitu suatu umat yang bersuka cita, karena Tuhan ada di antara umat yang percaya sebagai pemimpin dan pahlawan yang memberikan kemenangan. Namun, kedatangan Yesus ini hanyalah permulaannya saja, sebab kesempurnaannya masih akan dinantikan sampai akhir zaman, yaitu kedatangan Yesus kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, di dalam dunia ini ada banyak kejahatan dan dosa yang membuat Tuhan murka, tetapi Dia ingat akan kasih setianya kepada umat ciptaannya. Tuhan tidak ingin umat ciptaannya itu binasa karena dosa-dosanya, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal. Tuhan kita Yesus Kristus membawa keselamatan kepada orang yang percaya pada kasih-Nya. Dia menuntun orang percaya agar berjalan di jalan keselamatan yang diperlihatkannya di dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya menjadi umat yang tersisa dari penghukuman Tuhan. Sebagai umat yang percaya, kedatangan Yesus ke dunia ini masih permulaannya. Kita masih akan menantikan hari Tuhan yang besar itu untuk menggenapi janji keselamatannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini, siapa yang dapat kita andalkan? Siapakah yang dapat memberi jaminan untuk kita di sepanjang hidup ini? Nas firman Tuhan bagi kita berkata bahwa pahlawan sesungguhnya yang dapat menjamin kita mampu melewati berbagai pergumulan dalam hidup adalah Tuhan Yesus. Pahlawan yang sesungguhnya dalam hidup kita adalah Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Kita tahu bahwa Allah ada di antara kita, beserta kita, sebagai Raja yang akan membawa kemenangan bagi kita dalam kehidupan ini. Sekalipun kita masih harus melalui kehidupan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan, tetapi kita ada bersama Tuhan Yesus yang akan memenangkan hidup kita menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, Tuhan adalah Raja yang ada di tengah-tengah umat-Nya dan pahlawan yang memberi kemenangan. Meskipun dunia penuh dengan kejahatan dan dosa yang mendatangkan murka Tuhan, kasih setia Tuhan tetap nyata bagi mereka yang rendah hati dan mencari perlindungan dalam nama Yesus. Nubuatan Sefanya tentang pemulihan dan sukacita bagi umat Tuhan telah digenapi dalam Yesus Kristus. Dia datang sebagai pahlawan yang mengalahkan dosa, memberi kemenangan kepada orang percaya, dan menjadi jaminan keselamatan kita. Namun, janji keselamatan ini belum sepenuhnya digenapi. Kita masih menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana Dia akan menghakimi dunia dan menyempurnakan janjinya bagi umat-Nya. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut menghadapi kesulitan hidup ini, karena Tuhan beserta kita. Dia adalah pahlawan yang sejati, yang menjamin kemenangan kita atas berbagai pergumulan. Apapun yang kita hadapi, tantangan, penderitaan, atau pergumulan, kita memiliki kepastian bahwa Yesus Kristus
ada bersama kita, menopang kita, dan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah Raja yang memerintah di tengah-tengah kami dan sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kami dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Kasih setia-Mu tetap nyata bagi umat yang percaya dan berlindung kepada nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan.
Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi seruan doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.